Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Harusnya warga Sumatera yang ditanya, warga Sumatera, kalian mau dibantu nggak sama luar negeri? Oh, kami tidak mau, kami ini bangga, kami ini kuat, kami nggak perlu bantu luar negeri. Meskipun rumah kami hanyut, nggak bisa makan, sudah nggak punya apa-apa lagi, kami tidak mau bantuan. Tanya ke yang bersangkutan, jangan kita mewakili mereka. Kau enak bercakap, harga diri bangsa tinggi, harga diri bangsa. Kau tidur di sana pakai AC. Sementara orang di pengungsian tidur berlumpur-lumpur, makan nggak jelas, listrik nggak jelas, pakaian air bersih nggak jelas. Kau bilang harga diri bangsa, harga diri bangsa. Nggak, coba kau turun ke sana, tidur kau sana seminggu. Kujamin, nggak keluar dari muncung kau tuh harga diri bangsa, harga diri bangsa. Kujamin, aku yang jamin. Kalau bisa kau tidur sama orang itu seminggu di lumpur-lumpur itu, nggak akan keluar dari muncung kau tuh harga diri bangsa lain. Tak malu kau dilihat bangsa lain itu. Katanya bencana di Sumatera dan Aceh belum perlu bantuan asing, dan katanya ini soal harga diri negara kita. Satu hal sederhana yang saya ingin bertanya kepada Bapak, harga diri mana yang lebih penting, negara atau nyawa rakyatnya sendiri? Karena fakta yang terjadi saat ini bukan piring nasi Anda yang pecah, bukan rumah Anda yang hanyut, bukan keluarga Anda yang menjadi korban, dan bukan Anda yang kehilangan orang-orang tercinta Anda, bukan Anda yang ngerasain makan nasi bercampur lumpur, bukan Anda yang ngerasain harus berjalan ratusan kilometer melewati lumpur yang dalam untuk menukar cabai dengan beras. Anda bisa pulang ke rumah dengan aman, mereka bahkan gak punya rumah. Anda makan dengan tenang, mereka punya uang aja belum tentu bisa makan. Anda tidur di kasur yang empuk, mereka tidur di atas plastik aja udah bersyukur. Prabowo menolak bantuan asing, katanya demi kedaulatan. Tapi negara ini dibangun dengan utang, modal, dan teknologi asing. Rakyat kebanjiran disuruh bangga dan tahan derita. Sementara proyek raksasa disuapi dana luar negeri tanpa banyak bacot. Nasionalisme dipaksa untuk menolak bantuan kemanusiaan, tapi dilacurkan saat proyek butuh uang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku dihubungi beberapa pemimpin negara lain untuk membantu penanganan bencana di Sumatera. Kepala negara mengucapkan terima kasih atas tawaran itu, namun Prabowo merasa pemerintah Indonesia masih mampu mengatasi bencana banjir ini. Dia mengatakan Presiden sejak awal sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana. Dia juga berterima kasih kepada aparat TNI dan Polri yang sudah membantu. Prabowo juga menyinggung sejumlah kelompok yang mendorong penetapan status bencana nasional terhadap bencana di Sumatera. Dia menegaskan pemerintah sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana. Dia juga mengklaim situasi terkendali. Prabowo juga berencana segera membentuk sebuah badan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera. Prabowo juga segera membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi korban terdampak bencana. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Pak Prabowo yang terhormat, mampu atau tidak mampu seharusnya bukan Anda yang menjawab, tapi rakyat Bapak yang mengalami sendiri bencana itu. Bapak bisa saja mendapat laporan asal bos senang, ABS, dari pejabat-pejabat Bapak. Contohnya kemarin katanya sudah nyala 93% di Aceh listrik. Ternyata rakyat Bapak menjerit dalam kegelapan. Pernahkah Bapak nginep di situ bersama mereka? Jadi yang merasakan itu semua rakyat Bapak, Pak. Kemampuan itu harusnya Bapak tanya kepada mereka. Sekarang Bapak menolak bantuan dari asing. Kami tahu Bapak ingin menunjukkan bahwa Bapak presiden yang hebat, yang kuat, yang bisa menangani. Ini negara kuat, bisa menangani sendiri. Menolak bantuan asing. Please Pak, kadang-kadang kita memang harus rendah hati menerima bantuan dari negara lain. Itu bukan berarti kita terhina Pak. Karena memang manusia ini niatnya itu semuanya adalah saling tolong menolong. Itulah gunanya kita bersahabat dengan luar negeri. Kita juga kalau ada negara lain mengalami bencana, kita juga beri bantuan. Ini Pak, rakyat Bapak yang wafat itu, yang baru tercatat itu 1000 lebih sudah Pak.
belum kehancuran. Kehancurannya beda dengan tsunami, Pak. Tsunami langsung hilang air laut bersih. Ini lumpur yang dibawa, Pak. Lumpur dan kayu-kayu balok. Jadi kalau Bapak menolak bantuan negara luar, negara asing, saya merasa mungkin Bapak tidak berempati dengan penderitaan rakyat. Mohon maaf, Pak. Ruang rapat itu tidak pernah berubah. Concern Anda, Lampunya terang, dingin AC-nya stabil. Seolah kegagalan pun harus disajikan dalam suhu nyaman. Di sanalah kegagalan lahir dengan setelan jas paling mahal, berdasi rapi, dan senyum penuh yakin. Para pejabat duduk melingkar mengelilingi meja panjang, seperti penjaga makam kebijakan yang sudah mati tapi belum mau dikubur. Di depan mereka, koper-koper berisi data, laporan, dan presentasi. Alat pembenaran paling sah di negeri ini. Dokumen tebal, grafik warna-warni, angka yang dipilih dengan penuh kasih sayang. Semua disiapkan bukan untuk menjawab pertanyaan, melainkan untuk memastikan tidak ada pertanyaan yang benar-benar bisa dijawab. Kerapian adalah bentuk paling sopan dari kebohongan, dan mereka sangat sopan. Angka pun dibacakan, tenang, datar, tanpa rasa apapun. 99%. Angka sakti. Cukup tinggi untuk mematikan kritik, cukup rendah untuk menyisakan alibi. Di negeri Konoha, angka bukan alat ukur, tapi alat penenang. Di luar gedung, gelap masih menyala. Tapi gelap tidak pernah dapat undangan rapat. Ketika rakyat bertanya kenapa listrik masih padam, jawabannya bukan solusi, tapi liturgi. Angka diulang, grafik diputar, kalimat dipoles agar terdengar bekerja, meski tak pernah benar-benar menghasilkan apa-apa. Di sini, laporan bukan cermin kenyataan. Ia tirai, tebal, dan mahal. Kata dalam proses menjadi mantra nasional. Kabarnya sedang diupayakan. Kabarnya sedang diperbaiki. Kabarnya sedang disinkronkan. Padahal Aceh tidak baik-baik saja. Tidak ada tenggat. Bukan karena lupa, tapi karena memang tidak pernah diniatkan. Tidak ada akhir, karena jika ada akhir, harus ada pertanggungjawaban. Dan itu bukan budaya, itu ancaman. Yang ada hanya gerak semu, agar semua tampak berjalan, padahal hanya berputar di tempat. Proses dijadikan tujuan, penundaan dijadikan kebijakan, kegagalan diberi umur panjang agar bisa diwariskan dari satu rapat ke rapat berikutnya. Yang ada hanya gerak semu, supaya semua tampak hidup, padahal cuma berputar di tempat. Presiden berbicara keras, dan para pendukungnya menyebutnya tegas. Padahal di negeri ini, volume sering disalahartikan sebagai visi, nada tinggi dikira solusi. Di balik mikrofon, sistem tetap berdiri santai, karena ia tahu, yang diganti cuma nada, bukan struktur. Masalah di negeri ini bukan kurang marah, tapi terlalu nyaman dengan kegagalan. Hutan dibicarakan seperti legenda, potensi diulang seperti mantra spiritual. Dokumentasi dibiarkan rusak, karena kerusakan tidak pernah mengganggu mereka yang tidak tinggal di dalamnya. Seseorang berkata, ini akan kami perbaiki, dan semua tahu, kalimat itu cuma tanda koma, bukan titik. Jeda sebelum rapat berikutnya. Di ruang itu tidak ada rasa darurat, tidak ada kemarahan yang tulus, tidak ada rasa malu. Karena di negeri Konoha, kegagalan bukan lagi kecelakaan, ia rutinitas. Dan jika rutinitas cukup lama dipelihara, ia akan dipatenkan sebagai sistem. Rapat ditutup dengan kalimat suci, negara butuh hasil, bukan wacana. Tidak ada yang menuliskannya sebagai perintah, ia cuma penutup yang sopan, seperti doa sebelum tidur, diucapkan tanpa harapan esok akan berbeda. Para menteri berdiri, jas dirapikan, senyum dipakai kembali, angka disimpan, meja dibersihkan. Tidak ada yang rusak, karena sejak awal memang tidak ada yang mau diperbaiki. Malam sepi di Aceh, lampu tetap padam di hampir semua rumah, gelap tetap setia, negara tetap sibuk rapat. Dan esok pagi, rapat akan digelar lagi dengan angka baru, janji lama, dan kegagalan yang sudah dianggap normal. Di negeri Konoha ini, harapan tidak pernah benar-benar hidup. Ia cuma dipelihara secukupnya, agar selalu ada alasan untuk menunda. Jadi saya baru saja melihat
menonton TikTok, tanggapan-tanggapan orang-orang TikToker terhadap warga Aceh. Dianggap warga Aceh itu tidak ada rasa syukurnya, bahkan mengibarkan bendera untuk merdeka. Dia katakan orang Aceh itu tidak ada rasa syukurnya, sudah diberikan bantuan malah ingin minta dimerdekakan. Sebetulnya kalau kita mengambil pelajaran ini, ketika kita menilai, kita harus berpikir bagaimana kalau kita seperti orang Aceh. Begitu. Jadi perasaannya orang Aceh itu pada saat ini kecewa. Kecewa dengan pemerintah pusat. Bukan dia tidak berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Dia berterima kasih, dia bersyukur. Tapi bantuan itu masih jauh dari cukup. Nah, ketika dia mendapatkan bantuan dari luar negeri, ini yang membuat dia kecewa dan kesal. Tidak diperbolehkan barang-barang itu masuk ke Sumatera, ke Aceh, ke Padang. Tidak dibolehkan oleh pemerintah pusat. Itu yang menyebabkan dia kecewa. Padahal yang menyebabkan terjadinya banjir bandang ini, yang begitu rusaknya, itu yang melakukan adalah orang-orang pusat, perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Itu yang dia buat kecewa. Yang mendapatkan keuntungan orang pusat, tapi yang menderita adalah orang Aceh. Jadi Aceh itu sebetulnya ingin mencoba biar jelas dan bisa kasus ini bisa terungkap, biar jangan nanti terulang kembali begitu. Jadi kita kalau mau mengambil tanggapan sebagai orang yang baik, ya harus dari hati nurani lah. Kita pikirkan dulu tanggapan kita ini benar atau enggak. Jangan dikit-dikit langsung mengatakan begini begitu, tapi kita tidak mendalami maksud keinginan dari orang Aceh. Makasih. Assalamualaikum. Jadi apa yang dibuat oleh Indonesia, kenapa ini apa yang saya ucapkan ini, kenapa ini terjadi, kenapa ini dibuat oleh Indonesia? Bagusnya ditanyakan kepada pemerintah Indonesia, kenapa ini dibuat untuk Aceh? Kenapa mereka membuat keadaan ini terhadap masyarakat Aceh? Mereka lah yang tahu untuk menjawabnya. Aceh sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang mereka tahu melakukan, tapi banyak hal yang tidak boleh mereka lakukan. Kalau mereka lakukan, selalu dicurigai. Selalu dicurigai. Nah, ini pun untuk membawa misalnya makanan dari sini, bukan tak boleh. Artinya bisa saja mereka sewa bot pancung ke sana, takutnya nanti itu tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana, udah dituduh lagi engkau membawa barang selundup. Padahal ini bantuan yang sangat diperlukan sekarang, menyelamatkan nyawa manusia. Kalau itu tak diikhtiarkan, saya tidak tahu kenapa apa yang ada dalam benak dia, apa dalam pikiran dia. Saya tidak boleh menjawab itu. Namun kalau kita lihat sejarah masa lalu, beberapa tahun yang lalu, Lumpur Lapindo, hanya beberapa desa saja atau kecamatan itu sudah menjadi bencana nasional. Sementara ini Aceh, bahkan Sumatera tertimpa banjir dengan begitu dahsyatnya, tidak menjadi bencana nasional. Itu terpulanglah kepada dia. Kenapa itu tidak diikhtiarkan? Itu dialah yang boleh menjawab. Saya tidak boleh menjawab. Kenapa itu? Saya tidak tahu. Kenapa menurut dia? Tapi kalau menurut saya, sebetulnya ini sudah lebih dari bencana nasional. Kalau menurut saya, kalau ditanya menurut saya, itu saya boleh jawab. Ini sudah lebih dari bencana nasional. Bukan hanya masyarakat yang korban,
dunia internasional boleh melihat akan ada korban yang lebih besar, yaitu perubahan cuaca karena hutan dibabat. Itu boleh dilihat oleh masyarakat internasional. Bagaimana? Tapi kalau saya mengatakan ini bencana nasional, itu masih kecil. Bahkan bencana internasional karena bisa merubah iklim dunia. Ini perlu diketahui oleh awak media. Jadi apa yang ada di benak mereka saya tidak bisa menjawab. Demikian. Jalan runtuh, jalan putus. Jadi mereka terpaksa cari jalan pintas yang dekat. Yang dekat pun itu jalannya bukan jalan. Mereka bikin jalan setapak dengan jalan dalam lumpur lah. Jadi kalau kita jalan di sana paling bisa pakai kuda. Kalau lain tidak bisa. Kendaraan sepeda motor itu tetap nggak bisa jalan karena jalan yang sangat susah, apalagi kalau turunnya hujan. Ini kan lagi sedang hujannya gitu. Kalau dilihat helikopter itu hanya membawa kamera, pejabat turun, disyuting, habis itu berangkat. Kan mereka tidak bawa bantuan. Kalaupun mereka bawa bantuan kan dijatuhkan begitu saja. Jadi seperti kawan-kawan media lihat sendiri seperti apa mereka bagikan. Yang seharusnya namanya pemerintahan disalurkan melalui pemerintah, serahkan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi ini prosedur itu pun bagaimana masyarakat mau minta saja harus ada KTP, kartu pengenal, sementara mereka baru selesai banjir. Jangankan kartu pengenal, baju mereka pun tidak ada lagi, sudah dibawa. Bahkan ada yang menjerit di dalam gelap gulita tanpa ada penerang, lampu penerang. Mereka menjerit-jerit memanggil bapak, mama. Setelah itu hilang. Entah mereka dibawa banjir, kita tidak tahu. Dan ini kan sudah lebih 1 bulan, tapi data-data mereka belum lengkap. Sebegitukah administrasi? Kalau saya bertanya, seolah-olah saya ini kan menentang pemerintah. Kita bukan menentang pemerintah Indonesia, tidak. Tapi itulah kenyataan. Jadi kalau kita mengkritik sedikit ada kekurangan dari pemerintah supaya ini terbangun, kita takutnya dibilang kamu menentang pemerintah, menentang kebijakan pemerintah. Jadi sebetulnya kemauan pemerintah ini apa? Kalau masyarakat Aceh yang bertanya, masyarakat Aceh akan dikatakan kamu pemberontak. Padahal kita bertanya di saat kita melapor, yang kita yang diinterogasi, apa hilang, kemana hilang. Kan kita mengatakan melapor barang saya hilang. Kenapa ditanya kepada kita kemana hilang? Kalau tahu kita kemana hilang ya kita cari sendiri. Nah inilah rumitnya sekarang ini. Kita melapor. Nah, itu ada lagi yang di Teming itu, dia numpang, artinya karena dia tidak bisa berjalan dalam keadaan banjir, numpang truk. Seorang siswi itu diperkosa. Jadi apa hukumannya? Saya tidak tahu. Nggak tahu bagaimana membayangkan masyarakat Aceh dalam keadaan seperti itu diambil kesempatan lagi. Ada bantuan-bantuan daripada NGO, dari badan-badan sosial, bantuan yang ke Aceh itu ada. Saya dengarlah, kalau saya bilang ada nanti disuruh tunjuk lagi, tambah repot lagi. Ada yang diambil oleh pejabat, mereka yang mensalurkan. Mereka ingin bahwa itu dari pemerintah, ingin mencari nama. Hal itu yang terjadi. Kepentingan sosial, seharusnya mereka berbicara tentang sosial, tidak pandang bulu. Namun yang terjadi, yang dilakukan adalah untuk kepentingan politik sesaat. Ini yang kita sayangkan. Kalau saya menginginkan semua warga Aceh itu bersatu,
membuat satu format bagaimana membangun Aceh. Kalau memang ini prosedurnya bertentangan dengan dunia internasional, biarlah dunia internasional yang berbuat. Kami masyarakat Aceh tidak mampu berbuat sedemikian rupa. Kami hanya bisa berbicara supaya masyarakat dunia tahu beginilah Aceh saat ini. Untuk semua pemimpin publik, anggota DPR, termasuk presiden sekalipun, kalau bukan periuk nasimu yang diterjang banjir, kalau bukan mamamu yang meninggal, kalau bukan rumahmu yang hilang, kalian nggak akan paham sakitnya pada saat bencana itu. Masyarakat bayar pajak dari setiap yang kita beli sampo, semua bayar pajak supaya pajak itu masuk ke negara. Oke, negara kemudian balikin lagi duit ke masyarakat ketika masyarakat susah. Semua yang mengkritik pemerintah hari ini akan dibilang nyinyir aja. Banyak orang-orang hebat penanganan bencana di Indonesia ini. Ketika bencana terjadi, negara dikelola oleh orang-orang seperti ini. Fair nggak? Nggak fair. Banyak sekali orang-orang hebat. Tapi siapa kepala BNPB-nya? Situasi kedukaan kita, Mas Media. Pernyataan Badro